Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah melawan iblis dan kegelapan. Efesus 6 ayat ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, iblis adalah musuh yang tidak kelihatan tapi ada di mana-mana, di sekeliling manusia. Iblis dan segala roh jahat yang ada di udara adalah musuh manusia yang sangat luar biasa. Mungkin Anda bertanya, bagaimana mungkin melawan iblis dan kegelapan? Bukankah iblis itu adalah roh? Sehingga dalam hal ini iblis tidak bisa dilawan. Namun kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya, maka saya akan menjawab, bisa. Iblis biasanya membutuhkan wadah untuk dia pakai melawan manusia. Jadi benar kata firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam hal ini yang kita lawan bukan darah dan daging, tapi apa yang ada di balik darah dan daging itu. Sebagai contoh, Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Kelihatannya Nabi Elia melawan darah dan daging, namun pada dasarnya tidak. Nabi Elia melawan iblis yang menumpangi para nabi Baal. Iblis harus dilawan. Kita tidak bisa hanya mempunyai sikap untuk bertahan dari serangan iblis. Saudara, semua orang percaya terlibat dalam peperangan rohani ini. Dalam aksinya iblis terus berusaha untuk menabur benih-benih negatif, melemahkan, menjatuhkan, dan menghancurkan umat Tuhan di segala sudut kehidupan. Nah, peperangan melawan iblis dan pasukannya adalah peperangan yang paling berbahaya dan jauh lebih berat daripada peperangan apapun yang ada di dunia nyata. Namun, banyak orang Kristen yang tidak menyadarinya, sehingga mereka tetap saja santai dalam menjalani kehidupan rohaninya. Berdoa ogah-ogahan, baca Alkitab malas, ibadah asal-asalan, melayani Tuhan pun enggan. Jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa menang dalam peperangan ini melawan iblis? Kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, dan makin melekat kepada Tuhan, maka kita tidak akan tahan menghadapi gempuran-gempuran iblis. Kita akan terjebak dalam perangkap dan jeratnya, sebab iblis adalah penipu yang sangat licik. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta yang bisa memakai topeng seperti malaikat terang. Padahal ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak mau bermegah terhadap diri sendiri karena sadar bahwa ia banyak kelemahan dan keterbatasan. Rasul Paulus berkata, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, sebab jika aku lemah maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 9b sampai ke 10. Pertanyaannya begini, kepada siapa seharusnya kita bermegah? Mazmur 20 ayat ke-8 dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Saudara, hanya dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melawan iblis dan mengalahkannya. Yakobus 4 ayat ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Katakan amin. Jadi tugas kita adalah melawan iblis. Jangan menerima keraguan-raguannya, dan bila mana kita melakukan firman Tuhan ini, maka janji Tuhan adalah ia akan lari daripada kita. Iblis pasti lari, bukan kita yang lari. Tetapi pertanyaannya yang sering ditanyakan adalah, bagaimana caranya saya melawan iblis? Hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan iman. Menerima Kristus sebagai penolong kita dan memohon kekuatannya. Bila mana iblis membisikkan kebimbangan ke dalam jiwa kamu, bila mana ia mengatakan kepada kamu bahwa kamu sangat tidak layak, sangat berdosa untuk menyadari berkat-berkat Tuhan, nyatakanlah Kristus kepadanya sebagai pembelamu dan sebagai juru selamat kamu. Katakan amin. Katakan kepadanya bahwa Anda tahu bahwa Anda adalah orang berdosa. Tetapi Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Boleh katakan amin. Ulangilah dan perkatakan janji-janjinya. Yohanes 6 ayat ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Biarlah mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat ke-5. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat ke-22. So, jujurlah mempercayai janji-janji Tuhan ini. Bila mana setan atau iblis datang mengganggu kamu dan mengatakan kepada kamu lagi bahwa oleh karena Anda tidak bahagia, bingung, susah, Anda bukan anak Tuhan, jangan menjadi tawar hati sesaat pun.
Tetaplah persiapkan pikiran kamu, biarlah hatimu percaya kepada Tuhan. Ia telah berjanji bahwa jika Anda datang kepadanya, Anda akan memperoleh kelegaan bagi jiwamu. Dan jikalau Anda sudah melakukan ini, percayalah bahwa Ia akan menepati perkataannya kepadamu. Katakan amin. Banyak orang yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun dalam kegelapan dan keraguan-raguan. Sebab mereka tidak merasa seperti yang mereka inginkan. Catat baik-baik. Tetapi perasaan tidak ada hubungannya dengan iman. Iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa bukanlah masalah dorongan perasaan hati. Roma 1:17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Iman adalah keyakinan kepada janji-janji Tuhan dan percaya sepenuhnya bahwa apa yang telah dikatakannya, ia sanggup melakukannya. Jiwa kita bisa dilatih untuk percaya, diajar untuk bergantung pada firman Tuhan. Firman itu menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Ada amin. Nah, dalam pada itu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang kudus dan orang-orang percaya di Efesus menasehati kita. Sebagaimana ditulis dalam Efesus 6 ayat 11. Alkitab mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. So, ingat-ingatlah, kuasa kegelapan selalu menggoda kita. Kekuatan roh jahat, roh durhaka selalu mengganggu kita. Setan dan iblis tidak pernah berhenti mempengaruhi, membujuk dan merayu kita supaya kita menjadi pengikutnya dan binasa. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, maka kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Kenakanlah semua perlengkapan senjata Allah, baik senjata kebenaran, senjata keadilan, senjata terang maupun senjata iman untuk memerangi roh jahat, roh durhaka, setan dan iblis. Sembahlah Tuhan, pujilah Dia, muliakanlah Tuhan. Tunduklah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Lawanlah setan dan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Percaya dan lihatlah. Perangi mereka dalam nama Yesus. Maka setan dan iblis, apalagi roh jahat, roh durhaka, mereka semua niscaya akan lari tunggang langgang meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang meninggikan Dia. Nama di atas segala nama. Karena segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi sudah dibuatnya bertekuk lutut di bawah kakinya. Berbahagialah kita yang percaya bahwa di dalam nama Yesus, semua makhluk di semesta alam bertekuk lutut di bawah kakinya. Berbahagialah kita memakai segala perlengkapan senjata Allah untuk memerangi roh jahat, roh durhaka, roh setan dan iblis dalam nama Yesus. Karena Yesus dengan kuasanya yang maha dahsyat akan membuat setan lari tunggang langgang meninggalkan kita. Haleluya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.